wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Saya ingin mereview produk terbaru dari Sharp, yaitu TV Android seri 60DL1X. Nah, ini line up terbaru nih, tapi dia masih menggunakan atau masih gandeng Android TV. Jadi kita kupas saja langsung. Let's go. Ini tampilan TV dari TV Sharp Android TV seri terbaru 4T-C 60DL1X. Nah, ini tampilan backgroundnya berbasis Android TV. Jadi menurut saya kalau Android TV itu ya lebih banyak aplikasi daripada Smart TV-nya. Nah, ini sebagian dari tampilan Android TV. Nah, dia udah menggunakan Android 11 kalau nggak salah di sini. Coba kita cek dulu. Nah, ini untuk pengecekan di settingan untuk kita tahu informasi TV ini. Jadi ini dia menggunakan Android apa gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan ada di 8K itu kalau nggak salah Androidnya Android 10, dan sebelumnya yang di Full HD menggunakan Android 9 yaitu Pie. Nah, ini untuk kita bisa melihat model dan Androidnya. Nah, kalau untuk softwarenya dia udah menggunakan V1.0.10. Nah, ini softwarenya. Nah, di sini tempat Androidnya, dia udah Android 11 kawan. Nah, kalau untuk Android 11 itu ya menurut saya juga udah bagus, karena juga untuk secara pengoperasionalnya juga agak mudah, enteng untuk digunakan saat kita nonton konten kayak Netflix, Disney Hotstar atau WTV gitu. Jadi menurut saya sih ini udah apa namanya? Udah better gitu. Nah, TV ini juga dilengkapi yaitu SDR. Nah, dimana kalau TV 4K itu kan sebenarnya gambar sudah bagus, tapi karena udah ada HDR, semakin detail lagi dia, tingkat kedetailannya. Yuk kita lihat apa sih yang dimaksud dengan SDR. Contoh, ketika kita ingin menonton YouTube tuh udah ada beberapa konten yang menggunakan format SDR. Otomatis untuk gambarnya jauh lebih detail dan jauh lebih bagus lagi. Nah, ini misalkan, nah contohnya di sini saya ingin menonton Gemini Man seri di apa namanya di YouTube ini yang udah 60 fps. Contoh ini contoh film format SDR yang ada di YouTube. Nah, kalau seumpama kita tahu film ini udah HDR atau belum, tinggal kita lari ke sana. Nanti ada buat high quality-nya, tinggal di oke aja. Nanti di sini kan resolusi sesuai dengan TV ini ya. Karena resolusi ini TV-nya sudah 4K, otomatis kita cari resolusi paling tertinggi. Nah, kalau kita mau menikmatin resolusi yang paling tertingginya si resolusi 4K, kita harus butuh yang namanya jaringan yang stabil atau yang benar-benar WiFi-nya harus tinggi. Otomatis kita dapat resolusi gambar yang sangat bagus. Dan posisinya di sini 4K SDR, otomatis TV ini sudah berbau 4K, gambar sudah 4K, otomatis sudah bagus. Tetapi kalau ditambah HDR, itu semakin detail. Tingkat akurasi gambarnya, tingkat akurasi kecerahannya, gambar itu semakin bagus lagi. Yang harusnya dia sudah menggunakan resolusi 4K-nya sudah bagus, ditambah SDR, makin bagus lagi. Jadi menurut saya jauh lebih real lagi gitu. Kalau sekarang beberapa konten udah menggunakan yang namanya SDR. Nah, di sini salah satu yang ada di konten YouTube. Jadi di sini tuh real. Jadinya kalau teman-teman atau kawan-kawan sekalian pengen menggunakan TV Sharp, udah nggak usah khawatir lagi. Kalau saya bilang TV udah better. Dengan range harga di kisaran harga 9 juta sampai 10 juta itu menurut saya worth it. Benefitnya ada gitu. Feedback yang dikasih oleh Sharp juga bagus gitu kan. Dengan harga dibanderol dengan harga 10 jutaan itu udah dapat fasilitas yang oke kalau saya bilang. Nah, ini ketika kita menonton di Netflix, otomatis apakah ada SDR-nya? Yuk kita lihat aja nih. Contohnya kalau untuk SDR-nya yang ada di Netflix, kita cari nih. Misalkan saya mau nonton Underground di sini. Nah, di sini muncul nih kawan-kawan. Audio 5.1, resolusi 4K, kualitasnya SDR. Otomatis tingkat detailnya untuk film ini di Netflix jauh lebih bagus lagi nantinya. Yang penting harus menggunakan jaringan yang stabil, otomatis internet yang harus tinggi. Nah, ini hasil gambar dari Netflix, otomatis menggunakan WiFi yang sangat tinggi. Nah, ini hasil gambarnya sangat halus dan sangat detail akurasinya. Nah,
Ada lagi di TV ini udah keunggulannya kalau untuk audio dia udah menggunakan dua kabel, yaitu dua kabel ARC optikal dan satu lagi Nah, tadi kan audionya menggunakan dua kabel, satu wireless, yang satunya menggunakan audio Bluetooth, yang satunya menggunakan kabel ARC dan optikal. Di bagian mana sih untuk kabelnya? Yuk langsung kita lihat. Nah, ini kawan-kawan. Kalau untuk optikal kalau pengen dengarkan suara yang sangat real atau bagus, itu ada yang namanya optikal. Nah, di sini nih posisinya. Ini menggunakan kabel optikal, otomatis suaranya jauh lebih bagus, jauh lebih jernih, dan tidak ada noise. Otomatis ini jauh lebih bagus lagi di sini. Gitu. Ini ada kabelan. Ini ada AV in kalau masih menggunakan DVD player atau home theater itu masih ada. Ini untuk slot USB, HDMI. Nah, ini yang kedua. Kabel HDMI ARC tinggal dicolok aja di slot sini. Otomatis bisa mengeluarkan suaranya sama seperti optikal, tapi masih jauh lebih bagus optikal kalau saya bilang ya. Ini ada USB lagi, ini untuk kabel antena. Ini HDMI lagi, jadi total HDMI ada 4 kawan. Jadi itu bagus karena slotnya banyak. Nah, kalau untuk produksi jangan takut, karena produksinya Malaysia punya, otomatis jauh lebih bagus. Gitu. Kalau untuk desainnya, saya bilang sih udah bagus. Agak tipis juga kalau untuk TV ini. Tapi dia masih ada bezel nih, plus minus kan, kalau ada yang bezel sama non bezel, kan ada yang frameless, ada minusnya juga. Tapi kalau ada bezel, ketika kita taruh di ruangan, entah kita nggak sengaja menyenggol, itu masih kemungkinan TV ini pecah tuh jarang kawan. Jadi dia masih dilindungi oleh bezel, kecuali TV kayak OLED atau frameless kesenggol ya otomatis pecah karena dia nggak ada pelindung untuk panelnya. Gitu. Ini sih kalau saya bilang recommended ya kawan-kawan, karena masih ada bezelnya gitu. Nah, jadi kalau untuk desainnya sendiri pun menurut saya bagus sih. Nah, ini untuk sensornya di bagian sini tengah kawan. Nah, ini kakinya menggunakan plastik berwarna silver. Ini berwarna silver. Dari bezelnya juga sangat bagus dan elegan. Jadi nggak usah takut gitu. Nah, ini penampakan unitnya otomatis kalau saya bilang masih worth it ya. Range 10 juta dengan fasilitas yang tadi saya sebutin tuh mantap banget. Nah, ini kalau kita mau mencari audio Bluetooth, kita lari ke bagian settingan atau enggak kita ngomongnya setelan. Tinggal di enter aja. Kita cari yang paling bawah, namanya device. Device ini tadi buat pengaturan gambar, suara, dan lain-lain. Kalau untuk Bluetooth, remote, dan aksesoris. Nah, di sini tinggal di add aja. Kalau kita untuk menggunakan yang namanya Bluetooth audio. Nah, di sini tuh kita cari, misalkan menggunakan entah JBL, Onkyo, Marshall pun, Bose, Samsung, LG mungkin, atau Sony. Kita menggunakan audionya apapun, itu tetap bisa kepake. Gitu. Jadi sifatnya nggak berpengaruh. Mas, saya punya TV-nya A misalkan, terus audionya brand B, nggak masalah. Karena sifatnya audio itu masuk kemana aja, jadi jatuhnya all in. Gitu. Nah, ini untuk pencarian audio Bluetooth-nya kawan-kawan. Jadi udah bisa menggunakan audio Bluetooth, tidak usah menggunakan kabel juga bisa gitu loh. Tapi minusnya dari audio Bluetooth, suaranya agak sedikit kecil, tapi lebih minimalis dan praktis karena tidak menggunakan kabel ya. Itu cuman minusnya. Yang tadi di audio Bluetooth dan kawan-kawan kan, ini kan TV-nya Android TV nih. Nah, Android TV kan pasti yang punya yang namanya Google Play. Nah, kalau kita mau ngedownload aplikasi yang ada di sini nih kawan-kawan, kita harus memasukkan email kita dulu. Nah, email kita juga naruhnya ada di settingan atau setelan. Nah, jangan lupa kita masuk ke akun untuk sign in, atau di sini add aja, harus menggunakan akun Gmail kita. Jadi nanti sifatnya Gmail ini nggak bakal masuk yang berupa email atau nanti catatan email dari teman kerja, partner kerja, itu nggak berpengaruh karena sifatnya untuk membuka si
aplikasi yang ada di Play Store sini. Nih. Nah, kalau kita mau ke Play Store sini, kita nanti tinggal di enter saja. Sama seperti kayak di handphone gitu. Tapi ada yang beberapa aplikasi yang ada di handphone nggak ada di TV ya kawan-kawan. Karena kan ini sifatnya Android ini TV konten. Jadi kita kalau mau download konten itu lebih banyak kalau untuk di Android TV daripada di Smart TV gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah sudah mendownload aplikasi yang di Google Play ini, nanti hasil downloadannya ada di favorit. Jangan lupa di enter. Nanti tinggal kawan-kawan keluarkan saja. Contoh, ini tadi saya download, tinggal di enter, posisinya bakal masuk. Tapi kalau kawan-kawan suka dengan aplikasi ini, pengen ditaruh wall bagian depan, itu tinggal dipencet enter aja yang lama kawan-kawan. Tinggal di move, geser terus sampai mentok. Nih kawan-kawan. Nah, tinggal di enter. Jadi posisinya di paling depan. Tapi kalau teman-teman gak mau aplikasi ini ada di bagian wall, tinggal di enter yang lama, tarik di remove from favorit, otomatis dia balik lagi kawan-kawan di sini, ngumpet paling bawah. Nah, nih jadi nanti jangan lupa kalau udah download harus dicek di bagian sana ya kawan-kawan. Jadi biar kawan-kawan tahu gitu posisinya ada di pojok kanan plus. Nah, di sini ada banyak konten nih kawan-kawan. Ada Apple TV yang berlangganan otomatisnya menggunakan kartu kredit. Ada Disney Hotstar. Disney Hotstar kalau kawan-kawan menggunakan Telkomsel otomatis free setahu saya. Penggunaannya dari Telkomsel. Jadi tinggal masukin nomor yang terdaftar oleh Telkomsel dan sudah didaftarkan di Disney Hotstar. Nah, di sini juga ada film HDR juga. Jadi kawan-kawan banyak gitu kalau film HDR tuh, jadi nggak usah takut ntar nggak ada filmnya gitu kan. Tapi banyak di sini. Apalagi keluarga-keluarga Marvel kan ada di Disney Hotstar nih. Otomatis lebih banyak lagi nanti untuk HDR-nya. Nah, ini tampilan untuk Disney Hotstar. Nah, ini saya tadi bilang HDR 4K 5.1 audio. Jadi sangat banyak film-film HDR. Jadi nggak usah khawatir. Kalau untuk konten Android, kalau saya bilang nomor 1. Nah, ada lagi yaitu WeTV yang suka drama Korea atau drama Cina atau film Indonesia sekalipun, dia ada di WeTV. Jadi WeTV juga udah ada beberapa film yang formatnya 4K juga. Cuman ya tergantung filmnya. Yang pasti butuh yang namanya resolusi tinggi. Kalau butuh resolusi tinggi ya otomatis harus stabil jaringannya. Nah, di sini bagian tampilan dari WeTV sendiri. Jadi kalau mau suka Chinese, Korea, Indonesia, itu ada juga. Terus ada entertainment. Terus kalau yang suka-suka anime juga ada di sini anime. Jadi kalau saya bilang TV konten kayak begini tuh sangat bagus. Apalagi kalau orang udah menggunakan TV kabel, pastinya ya TV kabel nggak bakal kepake sih kalau saya bilang. Lebih baik TV kabelnya dimatiin, terus diganti ke Mbps buat jaringan WiFi. Otomatis kalau buat nonton TV konten lebih stabil lagi kawan-kawan. Nah, di sini untuk konten WeTV itu ada yang VIP, ada yang free juga. Jadi nggak usah khawatir kalau seumpamanya mau nonton yang kita pengen tonton itu masih free, ya tinggal ditonton aja kawan-kawan. Tinggal di search juga bisa. Terus bagi kategorinya mau nonton film Indonesia, Korea atau Cina, tinggal cari aja gitu kan. Jadi lebih enak. Tapi kalau nanti yang kita tonton VIP ya otomatis kita berbayar. Tapi sih ini nggak bakal lama sih. Kalau seumpamanya yang VIP itu biasanya nanti kalau udah lama ya bakalan free juga nantinya kawan-kawan. Tapi kalau pengen buru-buru nonton otomatis kawan-kawan harus berbayar dulu. Nah nih kawan-kawan, kalau mau nonton TV streaming itu ada video.com. Di sini video.com, dan ada juga yang namanya UCTV. Nah, UCTV ini kan punyanya IndiHome nih. Kalau kawan-kawan nggak menggunakan video, sumpama kawan-kawan tidak berlangganan IndiHome, masih bisa digunakan nggak? Masih. Ada yang beberapa channel TV swasta itu di open sama si IndiHome nih, si UCTV-nya. Nah, tapi kalau seumpamanya kita udah punya berlangganan video.com, ya nggak masalah di video.com. Ini untuk TV streaming nih, dua ini nih, 1 dan 2 yang ini.
Kalau Mola TV ini biasanya orang pengen nonton bola Liga Inggris, kayak Ben Sport jatuhnya, tapi ini juga harus berbayar. Nah, kalau di sini dua aplikasi ini buat nonton TV streaming. Tinggal di enter aja. Nah, ini bagian tampilan video.com-nya. Nah, di sini tinggal kita pilih aja kawan-kawan. Di sini juga ada sih beberapa film, tapi juga ada yang berbayar. Sama seperti kayak WTV. Kalau ini kan produknya Wong Indonesia, otomatis aplikasinya saya bilang bagus banget. Nah, kalau mau nonton streaming TV biasa, nah ini tampilan kalau kita menonton TV streaming ada CTP, Indosiar, Antv, TV One, Trans TV, O Channel. Nanti tinggal sesuai aja kawan-kawan mau nonton TV-nya apa, entah Trans 7, Ben Sport juga ada, RTV yang bisa dicari-cari di daerah Jakarta pasti RTV sih biasanya. Ada Net TV juga gitu kan, banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau di rumah kita menggunakan apa namanya kawan-kawan, TV-TV lokal nggak bisa, ada alternatifnya menggunakan TV streaming. Jadi nggak usah khawatir kawan-kawan. Yuk balik lagi di aplikasi. Nah, YouTube Kids biasanya bagus buat anak-anak nih kawan-kawan. Kalau kita punya anak kecil, takutnya kita nonton di YouTube yang biasa, arahin ke sini aja kawan-kawan, ke YouTube Kids. Nah, ini bagus banget nih kalau buat anak-anak kita atau yang punya keponakan mungkin atau yang punya cucu, ini bagus nih di sini nih. Nah, terus kalau kita punya, Mas, saya punya ID Spotify. Oh, ada, jelas pasti ada di Android TV-nya gitu. Otomatis Android TV ada aplikasi namanya Spotify. Kalau yang dulu kalau nggak salah Juk juga ada. Cuman yang lagi rame kan Spotify, nggak mungkin Juk. Otomatis orang yang suka dengerin musik, dengerin podcast, ini benefitnya dapat banget di Spotify. Nanti tinggal masukin ID-nya aja yang udah berlangganan apa namanya Spotify kawan-kawan. Nah, habis dari Spotify ini ada yang V-Live nih. Biasanya anak-anak apa namanya K-pop nih pasti suka banget di konten ini gitu. Ini konten-kontennya para K-pop pokoknya. Nah, kalau Aiki ini lebih ke anime sama kayak tadi sih WTV kayak apa namanya Chinese, sama gratis juga. Jadi yang suka-suka anime ini sih wajib banget di download aplikasi ini. Jadi banyak aplikasinya. Jadi hitungannya lebih bagus sih kalau ini. Dan dia pun nggak berbayar. Ada yang berbayar sih, ada yang berbayar, ada yang free. Kalau untuk anime, setahu saya yang bagus-bagus kayak Boruto, One Piece itu free dia kawan-kawan. Jadi tinggal sesuai dengan yang kita setel aja, sama. Ada drama, movie juga ada, anime, drama Korea itu juga ada di sini. Nah, jadi kalau yang suka nonton drama Cina atau Korea gitu atau anime, di sini bisa ya di Aiki. Jadi nggak usah khawatir lagi, otomatis bisa menikmatin sama kayak di WTV. Nah, yang kedua itu, udah keberapa tadi? 1, 2, 3. Nah, sekarang yang next keempat. Jadi TV ini bisa Google Assistant. Nah, ini tombol buat Google Assistant. Di sini mikrofonnya. Nih, yang ada bolongan kecil-kecil ini mikrofon. Nanti tinggal kayak gini. Saya contohin. Oke Google, open Netflix. Opening Netflix. Nah, ini contoh dari Google Assistant. Jadi tinggal tekan ini, berbicara di sini, otomatis muncul seperti ini. Jadi kalau saya bilang TV ini bergaransi 5 tahun. Apa saja yang di cover, panel, spare partnya, kalau kesembar petir atau kita terkena voltase nggak stabil, otomatis itu bakal di cover oleh subnya. Nah, dari saya cukup dulu mungkin di sini. Nanti kalau ada yang kurang-kurang boleh di komentar. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya kawan-kawan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.